Kemudian Imam Manawi mengatakan selanjutnya, wayam bagi ayakunal mudi'ul ladzi yadhkuru fi khalian nadhifan. Dan hendaklah tempat yang digunakan untuk berzikir, untuk zikrullah itu adalah tempat yang tidak ramai ya, tempat yang sunyi gitu. Artinya tenang dan juga bersih ya, sehingga dengan tenang dan bersih itu kita akan khusyuk ya. Tapi kalau di tempat yang berisik, bising, ini akan menghilangkan kekhusyuan kita dalam zikrullah ya. Jadi ini juga untuk mengagungkan ya, mengagungkan zikrullah dan mengagungkan apa-apa yang dibaca dalam zikrullah ya. Seperti kita boleh berzikir di dalam masjid, tapi kalau di dalam masjid jangan sampai kita mengganggu orang lain ya, berzikir mengganggu orang lain yang dalam keadaan sholat, karena bukan hanya kita saja yang akan zikrullah atau beribadah, tapi ada orang yang lain ya. Makanya disunahkan kalau zikir di masjid, zikirlah dengan suara yang rendah ya, dengan suara rendah, tidak mengeraskan suara ya. Apalagi zikir setelah sholat ya, lihat di belakang kalau masih ada orang sholat, jangan kita keraskan zikir kita, karena bukan hanya kita saja yang ingin beribadah, tapi orang lain juga masih ada yang beribadah. Atau di tempat-tempat yang mulia seperti mana? Seperti tempat kalau kita pergi ke tanah suci ya, di Sofa dan Marwah ya. Kemudian juga di Jabal Rahmah yang sekarang katanya orang sedang wukuf di Arafah. Zikirlah di tempat tersebut ya. Ini tempat-tempat yang mulia ya, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kata Imam Al-Jalil Abu Maisarah ya, beliau mengatakan janganlah berzikir ya, zikrullah melainkan pada tempat yang baik ya, tempat yang baik. Baik ini bersih, suci ya. Bersih sama suci itu lain ya. Bersih belum tentu suci ya. Suci sudah tentu suci, tapi kadang-kadang suci juga belum tentu bersih ya. Kemudian mulut kita kan akan kita gunakan untuk zikrullah. Bersihkanlah mulut kita ini ya. Bersiwak dulu ya. Apakah menggunakan kayu siwak, arok itu ya, kayu arok, atau menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ya. Pokoknya bersiwak dulu, siwak dulu ya. Kalau orang-orang sahabat ini kadang-kadang meletakkan siwak itu di atas telinga gitu ya, atau dalam kantong jubahnya. Tapi sering-sering juga siwak itu atau kayu arok itu dibersihkan, karena dia ada sisa makanan akan bau ya. Jadi kalau di mulut ada najis, maka bersihkanlah najis itu. Seperti ada darah ya, mulut berdarah, kecuali kalau memang luka lain ya. Jadi kalau ada mulut berdarah, kumur-kumur dulu ya, hilangkan najis itu, karena kita akan menyebut kalimah-kalimah Allah ya. Jangan sampai kalimah-kalimah Allah atau kalam-kalamullah ya bercampur bau dengan najis ya. Karena dia akan keluar dari mulut kita, nanti akan bercampur dengan najis kalau seandainya ada najis di mulut kita ya. Jadi bersihkan dululah dengan siwak dan kumur-kumur ya. Kalau hanya dengan siwak, kadang-kadang darah itu tidak terbasuh. Jadi kumur-kumur lah
supaya darah itu terbasuh, najis itu akan hilang dan menjadi suci bersih. Tapi kalau dia tidak membasuh najis itu, ya tidak membasuh najis itu dengan air, ya ini makruh ya, tidak haram, makruh karena akan bercampur kalimat-kalimat suci dengan najis ya. Begitu juga membaca Al-Quran dan mulutnya ada najis, maka ini dimakruhkan ya. Jadi tidak haram, makruh saja sampai tingkat makruh. Kemudian juga zikir ini ya, zikir ini disukai dalam setiap keadaan ya, dalam setiap keadaan. Kecuali kalau ada hukum syariat yang melarang keadaan tersebut ya untuk berzikir. Seperti apa dilarang berzikir dalam keadaan di dalam WC? Ini tidak boleh ya, tidak dianjurkan. Dalam keadaan buang air besar dalam WC tidak boleh kita berzikir di dalamnya. Begitu juga dalam keadaan suami istri sedang bergaul, bersetubuh, berjima, juga tidak boleh melakukan zikrullah ya. Kemudian juga dalam keadaan imam sholat dalam keadaan berkhutbah, tidak boleh kita mengeraskan zikir kita, karena kita dituntut untuk mendengar suara khotib yang sedang berkhutbah, bukan berzikir sendiri ya, karena khutbah ini termasuk rukun dalam sholat Jumat ya. Jadi dengarkan khutbah, bukan sibuk dengan zikrullah ya. Kemudian dalam keadaan berdiri di dalam sholat ya, bukan sibuk dengan zikrullah, tapi sibuklah dengan bacaan Al-Quran ya. Kalau dia dalam keadaan berjamaah, dia sibuk hanya dengan baca Al-Fatihah. Setelah imam selesai baca Al-Fatihah ya. Juga dalam keadaan ngantuk ya. Dalam keadaan ngantuk tidak dianjurkan kita untuk zikrullah atau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena nanti bacanya bisa salah ya, banyak salahnya karena dalam keadaan ngantuk ya. Tapi tidak dimakruhkan kalau kita hendak berzikir di dalam di jalan gitu ya. Di jalan tidak dimakruhkan kita berzikir. Wallahu a'lam. Itulah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.